Oke, kalau gitu kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik, Bu Ayu. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sudah bersama-sama di dalam ruangan Zoom. Total ada 170 peserta, dikurangi kita ya, koordinator ada 5 orang. Itu berarti ada 160, nah ini nambah lagi. Ada 166 mahasiswa yang sedang hadir saat ini. Dan ini semua dari 4 program studi yang berbeda-beda ya. Jadi selamat datang, saya ucapkan pertama-tama di perkuliahan Sejarah Desain. Dan kalian semua ini adalah tahun pertama memasuki kuliah studio juga ya. Jadi masing-masing pasti mungkin baru kenal juga dengan kami, koordinator sejarah desain di sini. Pertama-tama kenalkan dulu, saya Arianti Ayu Puspita dari program studi desain produk, mengampu kelas sejarah desain bersama dengan Bapak Agus Sahari dari program studi desain produk juga. Kemudian ada kakak asisten di sini, namanya Muhammad Rizwan Badrus. Salam. Kemudian satu lagi ada Muhammad Ridwan. Jadi ada 2 kakak asisten yang akan membantu kita selama perkuliahan. Kemudian ada Ibu Waridah Mutiah di sini yang hadir juga untuk membantu untuk menyusun buku ajar sejarah desain gitu. Jadi di sini kita akan bersama-sama melakukan perkuliahan ya selama kurang lebih 7 pertemuan awal ya. 7 pertemuan awal sebelum UTS secara bersama-sama dengan 4 program studi. Oke, saya coba share screen dulu. Ini sudah mulai di-record ya, Karistan ya? Baik, sudah Bu, ini sedang berjalan recordnya. Oke. Ya, baik. Di sini semua sudah ada ya. DP 2101, DK 2101, DI 2101, dan KR 2101. Pertama-tama jangan lupa melakukan absensi dulu melalui SIX secara mandiri. Dan kalaupun ada yang mengalami masalah gitu ya dalam proses absensinya ataupun masih statusnya sit-in, PRS belum mengambil kuliah di SIX, kita menyediakan absensi juga melalui Google Form. Nah, ini Google Form-nya tolong disebar di chat ya, Kak Ridwan. Jadi Baik, Bu. bagi yang mengalami permasalahan, silakan kami backup melalui Google Form tersebut. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai perkuliahan, jadi ada beberapa teknis aturan perkuliahan yang akan saya sampaikan dulu. Jadi karena memang materi perkuliahan ini sudah mulai kita bagikan secara digital gitu ya sejak 2 tahun ini, terutama karena memang kondisi pandemi yang mengharuskan kita melakukan perkuliahan melalui proses virtual. Jadi perkuliahan sejarah desain itu juga diupload materinya selain di EduNext, tapi juga ada di YouTube. Nah, mohon segala data perkuliahan yang sudah diupload di YouTube ataupun di EduNext tidak disebarluaskan oleh semuanya gitu ya, dari mahasiswa semuanya, dan bisa digunakan secara bijaksana gitu. Jadi jangan sampai juga diperbanyak ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, perkuliahan kita ini akan terbagi menjadi kelompok umum dan kelompok khusus. Jadi yang maksudnya kelompok umum itu adalah di pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kita akan mendapatkan materi mengenai berbagai teori dan pendekatan sejarah desain, kemudian juga penjelasan kronologis perkembangan desain secara global, mulai dari era Mesir Purba hingga era modern. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan secara singkat mengenai perkembangan desain di Indonesia dan beberapa contoh dari karya-karya tokoh desain di Indonesia. Nah, ini semua di kelompok umum akan kita berikan di pertemuan 1 sampai 7. Dan itu diterima oleh semua program studi gitu ya. Jadi kita semua, kalian semua nanti akan mengikuti perkuliahan di kelas ini bersama dengan kami. Nah, kemudian setelah UTS, masing-masing program studi itu akan masuk ke kelasnya masing-masing gitu ya, yaitu kelompok khusus. Jadi misalkan DP masuk ke program studi DP, begitu pula dengan interior, DKV, dan KRIA. Jadi
setelah UTS akan masuk ke masing-masing kelas pengampu di prodinya masing-masing ya. Misalkan kalau di DP itu masih tetap dengan kami, tapi kalau interior nanti akan ke Pak Tendi gitu. Kalau Kria akan ke Pak Yanyan, BKV nanti masuk ke Pak Pindi. Jadi setelah UTS akan diberikan materi sejarah desain secara spesifik sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah, ketentuan perkuliahannya tentu saja kita akan mencoba melakukannya secara dua metode ya, baik itu secara sinkron ataupun asinkron. Jadi kita akan melakukan pertemuan tatap muka seperti ini melalui Zoom, dan nanti juga akan ada materi yang mungkin beberapa kali akan kami berikan secara link rekaman ya melalui YouTube gitu. Kemudian UTS dan UAS itu juga dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan. Dan kami tidak akan memberikan susulan. Tidak ada kebijakan susulan di sini. Karena apa? Seperti yang kita ketahui sendiri, peserta di perkuliahan sejarah desain ini sangat banyak. Ada sekitar, ini sudah hampir 190 ya. Dan totalnya saya juga masih belum dapat total pastinya. Kemungkinan sekitar 200 itu nanti. Jadi mohon diharapkan agar semuanya bisa menepati jadwal UTS dan UAS yang sudah disediakan. Nah, kemudian nanti akan ada tugas juga yang sifatnya individual atau kelompok. Dan ini kami usahakan akan bisa diberikan melalui EduNext. Jadi karena kita sekarang sudah mulai migrasi gitu ya ke EduNext, mohon segera selalu standby begitu di EduNext. Dan rencananya hari ini juga akan kami berikan update melalui EduNext. Nah, kemudian seperti biasa untuk ketidakhadiran itu maksimal 4 kali. Kemudian kehadiran harus dilakukan secara mandiri melalui SIX. Tapi untuk hari ini khusus kami berikan Google Form juga. Jadi melalui SIX, kemudian juga Google Form, itu dua-duanya diisi saja ya. Jadi tidak satu saja, tapi sepertinya harus dua-duanya, supaya kami bisa cross-check antara yang SIX dengan Google Form. Kenapa? Karena biasanya di pertemuan pertama banyak yang sit-in, banyak juga yang mungkin mengalami kesulitan di proses absensi SIX. Kemarin itu sempat di kuliah tinjauan desain juga seperti itu. Nah, kemudian ketidakhadiran karena sakit juga harus disertai surat dokter dan konfirmasi kepada koordinator sejarah desain ya, entah itu kepada saya ataupun kepada kakak asisten di sini. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan memiliki sumber materi kuliah tentang sejarah desain, jadi kalian harus banyak-banyak mencari buku diktat atau buku referensi mengenai sejarah desain, ataupun banyak-banyak juga membaca situs-situs web yang terkait dengan sejarah desain. Nah, komponen penilaian di sini, ini ada absensi, ada kuis, ada tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS. Tapi akan masih, ini sifatnya masih tentatif ya, karena menyesuaikan juga dengan tugas-tugas dari program studi masing-masing. Kemudian komponen absensi ini mohon diperhatikan, jadi bagi yang memang kehadirannya full, penilaiannya akan bisa mencapai 90-100, tapi kalau kurang dari itu bisa sampai 75 dan 60. Nah, tata cara pemberian kuliahnya tadi sudah disampaikan, kita akan memberikan materi kuliah berupa video dan PPT melalui EduNext. Kemudian juga secara sinkron kita akan menggunakan Zoom ya, jadi kita tidak akan menggunakan MS Teams, tapi hanya menggunakan Zoom. Mohon dicatat juga, ini adalah kontak email dari Sejarah Desain ITB. Jadi kalau bagi kalian yang mengalami permasalahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak ke email ini. Dan di sini kita akan mencoba berkomunikasi ya. Jadi kalau kita tidak bisa berkomunikasi langsung melalui WA atau telepon gitu ya, kita bisa berkomunikasi melalui email. Nah, nanti juga akan membuat grup WA Sejarah Desain, tapi khusus untuk koordinator saja dan ketua kelas. Jadi di sini masing-masing program studi sudah mulai menentukan ya siapa ketua kelasnya yang akan menjadi perwakilan di grup WA tersebut gitu. Jadi nanti dari 4 program studi akan kami masukkan ke grup WA itu untuk mempermudah koordinasi. Nah, etika pelaksanaan kuliah daringnya tentu saja pertama yang mengisi absensi ya melalui SIX. Kemudian walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, mohon tetap berpakaian secara proper begitu. Kemudian juga berada pada ruang yang dapat dilihat dengan jelas. Menghadap layar juga dalam posisi duduk ke depan, jangan sambil tiduran. Kemudian kalau
tidak diperlukan, mohon matikan mikrofon. Nanti akan ada waktunya ya untuk menyalakan mikrofon. Kemudian tidak sambil makan atau merokok atau mendengarkan musik, menerima telepon dan lain-lain gitu ya. Jadi mohon bantuan dari semuanya karena di sini pesertanya juga cukup banyak. Bukan cukup banyak ya, ini banyak sekali. Nah, ini berbagai referensi buku yang bisa kami sarankan. Pertama ada dari John A. Walker, yaitu Desain Sejarah Budaya, sebuah pengantar komprehensif. Ini ada juga edisi bahasa Inggris dan edisi bahasa Indonesianya. Kalau mungkin kalian bisa cari di internet gitu ya, sepertinya ini sudah ada entah itu di Tokopedia atau di Shopee begitu, atau di website-website buku lainnya. Kemudian juga dari Pak Agus Hari sendiri dan Pak Yan Sunaria itu ada buku Wacana Transformasi Budaya dan juga ada buku Sejarah dan Perkembangan Desain dan Dunia Keseni Rupaan di Indonesia. Nah, kemudian ada juga buku Desain Modern dari Pak Agus Hari. Referensi-referensi lainnya dari luar itu bisa juga dilihat, misalkan dari Penny Spark, An Introduction to Design and Culture. Ini bisa diakses secara ini ya, digital, tapi memang berbayar. Jadi kalau misalkan nanti ada beberapa materi spesifik yang bisa kami share dari buku ini akan kami share. Jadi karena kebetulan kami punya bukunya gitu. Kemudian Victor Margolin yaitu World History of Design, ini edisi terbaru tahun 2015. Ini nomor 1 dan 2 gitu ya. Jadi ada 2 jilid. Dan ini sangat menggambarkan perkembangan desain, sejarah desain secara komprehensif. Kemudian juga ada buku Modern Asian Design dari DJ Huppertz. Jadi ini adalah buku yang menjelaskan perkembangan desain di Asia pada khususnya ya secara spesifik, karena biasanya perkembangan sejarah desain itu banyak mengacu pada perkembangan melalui ya desain di Barat gitu ya. Nah ini adalah sangat menyenangkan karena kita memiliki buku-buku referensi dari pandangan di timur juga gitu. Jadi kalian juga harus bisa menyeimbangkan referensi-referensi yang kalian baca. Nah, kemudian ini ada berbagai referensi buku lainnya, sejarah desain lainnya, baik itu dari jurnal ataupun masing-masing untuk sejarah masing-masing program studi ya. Misalkan ada untuk sejarah kriya ataupun sejarah desain untuk DKV ataupun sejarah desain untuk produk sendiri ataupun untuk interior itu kalau bisa sudah kalian coba cari-cari, telusuri supaya bisa mulai memiliki banyak dasar gitu ya, bahan-bahan pokok untuk pembelajaran di sejarah desain. Nah, ini referensi-referensi yang terkait kalau dari YouTube. Jadi memang tidak bisa dihindari bahwa kita akan mencari referensi dari berbagai sumber termasuk itu YouTube ya. Dan banyak sekali memang referensi yang sangat baik di situ. Di sini kami mencoba menyarankan yang mana yang kira-kira dari YouTube bisa kalian coba lihat dan ini akan di-share juga ya nanti PPT-nya di EduNext. Nah, kita awali dulu dari pengantar materi sejarah desain. Jadi sejarah desain ini kita akan mencoba menelusuri masa lalu, tapi juga kita akan menelusuri bagaimana sih dampak dari perkembangan desain di masa lalu tersebut dengan masa kini. Kemudian bagaimana kaitannya dengan masa depan gitu. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari sejarah desain? Karena kita bisa membuat banyak sekali proyeksi atau kita bisa membayangkan atau memprediksi gitu ya bagaimana sih nanti dinamika kehidupan di masa depan atau perkembangan desain di masa depan. Ini ada salah satu quote dari salah satu filosofer, George Santayana ya. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Jadi ini memang agak serem ya. Yang tidak bisa mengingat masa lalu itu akan dikutuk untuk mengulanginya. Jadi maksudnya bukan seperti itu betul-betul dikutuk, tapi untuk bisa kita belajar terus, kita harus juga mempelajari masa lalu agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi itu maksudnya ya. Nah, kemudian untuk lingkup dan garis besar kuliahan, lingkup perkuliahan sejarah desain ini tentu saja akan
diambil dari berbagai macam perkembangan desain gitu, dari desain komunikasi visual, dari desain produk, dari interior, arsitektur, kria, dan artefak visual lainnya gitu. Nah, dari lingkup ini kita akan mencoba membahas berbagai macam perkembangan desain dan fenomena perubahannya melalui dua komponen utama gitu. Yang sebelah kanan ada sejarah desain Barat Asia yang akan dibahas melalui desain klasik dan modern. Kemudian juga ada sejarah desain Nusantara atau Indonesia secara spesifik. Nah, kemudian melalui pendekatan historikal ini apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Bagaimana caranya agar kita bisa melihat perkembangan desain itu melalui pendekatan historikal. Jadi dengan berbagai macam cara tentunya, baik itu kita bisa melihat dari gaya hidup masyarakatnya, atau kita melihat perkembangan konsep desain baru di tiap zamannya, kemudian juga kita bisa melihat dari berbagai macam objek visual yang saat ini muncul gitu ya, ataupun yang di masa lalu muncul. Kemudian juga kita bisa mengamati objek melalui asal-usul filsafatnya. Kemudian juga kita bisa menelaah objek visual, baik itu dari latar belakang budaya masyarakat, kemudian perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dan bahkan kita juga bisa menelaah sebuah objek visual itu berdasarkan unsur-unsur politik pembangunan sebuah negara gitu. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita lakukan melalui pendekatan historikal ini. Nah, sejumlah teori dalam kajian desain itu dapat dibangun dari berbagai macam kacamata atau pendekatan teori gitu ya. Ini ada kira-kira ada 7 teori utama dalam kajian desain. Yang pertama ada mengenai filsafat sejarah. Jadi kita mengamati objek visual itu berdasarkan dari asal-usul filsafat yang membentuknya. Kemudian kita juga melihat dari penerapan teknologi yang diciptakan melalui bingkai teknologi. Kemudian juga kita bisa melihat menelaah objek visual berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa-masa pembangunan di era tertentu begitu ya. Kemudian sejarah sosial desain juga atau dinamika sosial desain juga ini kita bisa mencermati berbagai macam peristiwa dan perubahan sosial yang terjadi baik itu gaya hidup masyarakat atau juga fenomena-fenomena masyarakat gitu sebagai dampak hadirnya dari desain baru di zaman tersebut. Itu juga bisa kita lihat melalui misalkan kehidupan kita sehari-hari saat ini gitu ya, perubahan-perubahan sosial apa yang terjadi. Kalau mau kita menelusuri misalkan pada isu-isu yang terkait dengan pandemi gitu, apakah ada perubahan sosial yang kita alami? Apakah ada desain-desain baru yang saat ini juga terkait dengan pandemi misalkan. Nah, kemudian juga kita bisa membangun kajian sejarah desain itu melalui teori cita rasa atau memetakan selera masyarakat terhadap objek visual tertentu. Dan kemudian juga kita bisa melihat dari aspek biografi, jadi kita memaparkan riwayat dari seorang tokoh atau pemikir dan karya desain. Contoh buku-buku atau referensi yang terkait dengan teori dalam sejarah desain ini melalui bingkai filsafat sejarah ada dari Hegel. Jadi kalau Hegel ini memang memandang sejarah sebagai suatu pengumpulan atau pengkajian data yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang nyata gitu ya. Bukti-bukti yang memang rasional, bukan bukti-bukti yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tapi hanya dirasakan gitu. Jadi memang banyak sekali soal berbagai macam tokoh filsafat yang mencoba untuk mendalami berbagai macam teori sejarah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kacamata teknologi, itu banyak sekali kajian-kajian yang bisa dilakukan ya, baik itu mengenai sejarah teknologinya sendiri, ataupun bahkan ada teknologi dalam sejarah Islam. Dan kemudian kalau kita coba lihat dalam kacamata pembangunan misalkan, itu juga bisa dilihat melalui sebuah perkembangan industri misalkan ya. Di sini ada revolusi industri keempat, kemudian bagaimana juga keterlibatan desain dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia, ataupun referensi lain misalkan di sini ada mengenai arsitektur tradisional menuju arsitektur Indonesia, kemudian di sini ada buku desain dan kebudayaan dari Pak Widakdo, ini guru besar FSRD juga. Kemudian ini buku Wacana Transformasi Budaya dari Pak Agus Hari. Jadi
unsur-unsur dinamika sosial, kemudian tadi sejarah sosial, itu juga banyak dibahas dalam buku ini. Ataupun kita bisa melihat dari tadi ya biografi ya, misalkan kalau dari seni rupa itu ada bukunya Pak Rohendi begitu. Nah, ini berbagai macam referensi yang bisa dicari begitu. Atau juga referensi lain ya. Jadi sebenarnya referensi sejarah desain itu pasti sangat sangat banyak. Hanya saja kita coba mencarinya, memilahnya berdasarkan materi-materi yang nanti kita akan sampaikan gitu. Oke, dan ini sudah oh belum, kayaknya ini dulu ya. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, saya coba sampaikan dulu ya definisi dari desain gitu. Jadi sebelum kita membicarakan sejarah desain, kita harus memahami dulu desain itu apa sih gitu. Jadi bagi kalian yang saat ini baru lulus gitu ya dari TPB, kemudian mulai mendalami bidangnya masing-masing, ke desain produk, interior dan sebagainya gitu. Saya rasa kita perlu memahami desain itu apa sih gitu ya, sebelum kita betul-betul memahami masing-masing bidang. Jadi di sini ada definisi dari Pak Widakdo tahun 1993. Desain itu adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud dan merupakan produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Nah, ini sebagai produk kebudayaan, desain tidak terlepas dari sistem nilai yang bersifat abstrak. Desain juga selalu terkait dengan sistem ekonomi dan sistem sosial yang luas. Jadi, desain itu tidak hanya membicarakan hal-hal atau aspek yang sifatnya tangible, tapi juga aspek-aspek yang sifatnya intangible atau tidak terlihat, gitu ya. Nah, kalau dalam aspek historical sendiri atau pembelajaran historical sendiri, kalau begitu apa sih definisi desain tersebut? Nah, ada beberapa definisi desain yang bisa kita coba angkat dalam konteks historical ini. Pertama adalah desain adalah sebuah manifestasi kreatif manusia, gitu ya. Jadi desain itu memang merupakan sebuah perwujudan ide, gagasan gitu. Tapi kalau kita melihatnya dalam kacamata historical, ya pertama desain itu adalah manifestasi kreatif manusia. Kemudian yang kedua itu desain adalah tanda-tanda visual yang dapat mengungkapkan berbagai aspek upaya manusia gitu ya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaannya. Jadi kalau kita gambarkan ya kenapa sih berupa manifestasi kreatif manusia gitu ya? Karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami banyak tantangan atau permasalahan yang nanti bisa diselesaikan dengan salah satunya ya desain gitu, sehingga kita didorong untuk berpikir kreatif dan menghasilkan desain itu sendiri gitu yang menjadi unsur-unsur dalam kajian historikal. Nah, kemudian desain juga adalah budaya cipta manusia untuk mengatasi berbagai macam perubahan peradaban dan tantangan akan kemajuan menghadapi kompleksitas sosial, ekonomi, teknologi dan lingkungan di masa depan gitu. Jadi dalam kurun waktu yang sangat panjang, desain itu bisa dikatakan sebuah perubahan gitu ya, transformasi yang menggambarkan kebudayaan dan peradaban manusia. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari sejarah desain? Jadi banyak sekali manfaatnya, baik itu dalam nanti kegiatan praktis kalian gitu di studio ataupun dalam nanti untuk kegiatan profesional setelah perkuliahan atau nanti kajian-kajian yang akan kalian lakukan gitu. Jadi dalam sejarah desain ini kita akan mencoba ya untuk memetakan berbagai macam perubahan zaman. Kita bisa melihat kreativitas manusia, mengenal berbagai tokoh pemikir perubahan yang sangat banyak gitu ya. Kemudian juga kita akan mencoba membaca gejala atau terjadinya perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Nah, dari sini kita akan melihat gimana sih pergeserannya. Kemudian inovasi apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Kemudian bagaimana kita bisa memahami makna perubahan tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan strategi atau menyusun strategi dan memposisikan diri kita sebagai desainer untuk perubahan yang tentu saja lebih baik di masa depan. Oke, dan jadi sejarah desain itu sendiri tentu saja di sini coba kita rangkum begitu ya. Jadi apa sih definisi sejarah desain itu? Nah, sejarah desain ini adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji perkembangan, kemudian juga perubahan, kemudian juga kita bisa memproyeksi desain-desain
yang nantinya akan ada, kemudian juga berbagai macam kegiatan pendukungnya, baik itu dari karya yang berupa fisikal, artefak, ataupun ideologi, kemudian dari gaya-gaya visual, kemudian biografi perancang, kita bisa mengetahuinya, mempelajarinya melalui berbagai macam kebijakan, kemudian proses desain, dan pengaruh-pengaruh lainnya dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah topik perkuliahan yang akan kita sampaikan mulai dari topik 1 sampai topik 16 ya. Jadi kalau dari topik 1 sampai 7, di sini kalian bisa membaca ada pengantar dan materi di hari ini yang nanti akan juga disampaikan oleh Pak Agus, dan kemudian juga selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai Romawi, Cina, India, kemudian juga pembahasan di era modern, dan masuk kepada perkembangan desain di Indonesia, dan setelah UTS akan masuk ke topik masing-masing di program studi. Untuk gambaran besar materi perkuliahan, ini sudah kami susun. Jadi kalau secara ringkas memang bisa dilihat di silabus yang tadi ya, yang ini. Tapi secara garis besar, inilah yang akan kita pelajari ya. Karena memang perkuliahan sejarah desain ini adalah hal fundamental, materi fundamental yang perlu kalian bawa sebagai pegangan untuk mempelajari kuliah-kuliah selanjutnya ataupun kuliah saat ini, begitu. Jadi kita coba untuk bisa memahami ini mulai dari awal peradaban bangsa-bangsa di sini ya, kemudian juga ada perkembangan desain modern, kemudian ada modernisme baru, postmodernisme, hingga sampai ke desain Nusantara. Nah, nanti di sini kita akan mencoba mengawali perkuliahan dari kebudayaan Mesir dan Yunani, dan nanti akan bertahap dibahas setelah itu mulai masuk ke kekuasaan gereja di zaman ke-8, kemudian juga ada masa Renaissance dan revolusi industri, kemudian kebudayaan modern yang kemudian nanti bisa dibagi menjadi berbagai macam sub ya, baik itu dari gaya romantik, modernisme, dan postmodernisme. Dan ini bisa kita lihat dari sebelum abad 14 Masehi hingga abad 21 ya, atau saat ini. Nah, ini garis besar peta makro peradaban dunia. Kita akan mempelajarinya dari unsur-unsur atau hal-hal yang terkait dengan prasejarah, baik itu di kawasan Timur Tengah, kawasan Asia, kawasan lain, kemudian juga Mesir, Yunani, Cina, Mesopotamia, dan juga budaya Asia yang lainnya. Kemudian juga abad ke-8, Renaissance, revolusi industri, dan abad modern. Nah, ini hanya pengantar ya, jadi ini belum berhenti sebenarnya. Ini baru pengantar, dan sebelum nanti masuk ke sesi perkuliahannya Pak Agus, ini ada sedikit video singkat supaya kita bisa refreshing. Tadi saya sudah menyampaikan berbagai macam teknis perkuliahan gitu. Jadi tadi secara cepat saya coba sampaikan karena kita masih akan ada materi setelah ini. Tapi mudah-mudahan bisa kalian serap sudah cukup banyak. Dan di sini kita coba jalan-jalan dulu begitu ya. Karena di perkuliahan sejarah ini walaupun kita memang tidak bisa bertemu dan berada di lokasi yang berbeda, ini kesempatan kita juga untuk bisa berjalan-jalan ke belahan dunia yang lain gitu. Dan juga ini sangat terkait dengan pembahasan saat ini. Oke, ini saya coba nyalakan. Who can beat? Ini sudah keluar suaranya belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Saya nyalakan ya. The pyramids? Who can beat Tutankhamun? Who can beat being in Egypt, the land where everything begins? The Grand Egyptian Museum is really a complete vision of ancient Egypt. Inside, you find a civilization of 7,000 years. Outside, you see a facade which is very contemporary and modern. General Atif Muftah led the construction work on the project. He knows by heart each and every corner of the museum to ensure that sustainability is taken into account. Its architecture is unique. Its location is unique. It's a fourth pyramid in Giza, a gift from Egypt to the humanity. When you enter, you find one of the biggest statues, the statue of Ramses II. And the size of the statue looks so small in the midst of the entrance of the museum. And that just gives scale
to the project. It's more than 8,500 square meters. It's an open museum. You will have a huge panoramic view overlooking the pyramids. We cannot find a better place in the world to showcase this unique heritage. This is the only museum that will include the full collection of Tutankhamun, 5,000 pieces. More than 2,000 of its collection will be displayed for the first time. We finished restoring now more than 45,000 objects. It's a very meticulous and difficult work. The object conserved here sometimes from 4,500 years ago. We find a lot about the techniques of the ancient craftsmanship, which is very exciting. Egyptian Museum opening by the end of 2020 is something that we're extremely proud about. It's one of the most famous cultures in the world today. I believe that the Grand Egyptian Museum is going to be a place where people from all over the world can come and open their mouth in awe all together. It is definitely a project not just for Egypt, but for all of humanity. Oke. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Oke, jadi tadi kita sudah berjalan-jalan ya. Itu adalah Grand Egypt Museum yang kalau tidak salah itu baru diresmikan tahun ini gitu. Dan di situ sudah terkumpul banyak sekali artefak peninggalan sejarah Mesir yang nanti akan mengawali materi dari Pak Agus Sahari ya. Jadi pembelajaran sejarah itu bisa kalian lihat bahwa tidak hanya berdasarkan literatur buku saja, tapi juga bisa kalian cari dari berbagai macam sumber, baik itu dari museum ataupun kita sekarang bisa melihatnya secara virtual begitu ya, melalui YouTube atau bahkan museum-museum itu ada juga yang mengadakan pameran virtual begitu ya. Oke, sekarang saya share screen lagi untuk materi selanjutnya.